Saudara-saudari terkasih, kita sering mendengar teman kita atau juga kita sendiri mengungkapkan bahwa masalah iman itu masalah pribadi saya dengan Tuhan. Tidak harus pergi ke gereja, yang penting berdoa sendiri, berbuat baik, sudah cukup. Nampaknya itu benar. Menurut akal budi itu masuk akal. Tapi sebetulnya akal budi kita itu terbatas. Kalau kita teliti itu tidak benar, tidak konkret. Karena sebetulnya relasi kita dengan Tuhan selalu mengandaikan dan meminta kita berelasi dengan sesama. Perintah kasih misalnya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bagaimana kalau tidak berkomunitas? Bagaimana kalau saya hidup sendirian, menyendiri terus? Bagaimana saya bisa menjalankan perintah itu? Pada dasarnya seluruh ajaran kitab suci adalah ajaran untuk bisa hidup bersama. Misalnya dalam Filipi bab 2 dikatakan, dalam hidupmu bersama hendaklah engkau menganggap yang lain lebih utama dari dirimu sendiri. Juga dalam ajaran yang lain Tuhan selalu mengatakan, apapun yang kamu harapkan orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Pada prinsipnya beriman kepada Tuhan tidak pernah bisa sendirian. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan komunitas. Dan seluruh ajaran yang diberikan oleh Tuhan, tujuannya supaya kita bisa hidup baik dengan sesama kita. Kita bisa menjadi lebih sabar, kita bisa menjadi lebih pengertian, kita bisa menjadi lebih rendah hati. Itu melalui relasi kita dalam berkomunitas. Maka kalau dalam komunitas itu ada yang menjengkelkan, ada yang sulit, ya memang itu tujuannya. Supaya kita bisa menjadi lebih sabar, supaya kita bisa menjadi lebih rendah hati, supaya kita sungguh-sungguh bisa mengasihi dengan tulus. Meskipun tidak mudah. Maka tidak bisa beriman itu sendirian. Selain untuk membuktikan bahwa kita bisa menjadi murid Kristus, sebetulnya hidup bersama adalah kebutuhan kita. Kita membutuhkan orang lain. Maka di dalam diri kita harus menanamkan itu. Ada sebuah acara televisi di channel History, judulnya Alone, yaitu sebuah acara realitas yang menempatkan orang dalam jarak 2 kilo, 3 kilo sendirian di hutan. Yang bertahan paling lama, dia yang paling menang. Dan hadiahnya besar, 100.000 US dollar. Dan banyak orang yang ikut. Tapi dalam minggu pertama banyak yang langsung gugur. Sudahlah, saya lupakan saja 100.000 US dollar itu. Saya tidak bisa hidup sendirian di hutan dalam 1 minggu. Ketika 1 bulan tinggal sedikit. Ketika 2 bulan hanya tinggal 3 orang. Dan ketika 90 hari hanya 1 yang tinggal dan dia pemenangnya. Dan ketika dijemput, dia senang sekali dan yang pada waktu itu dia dijemput bersama dengan istrinya. Maka dipeluklah istrinya itu. Dan ketika diwawancarai, bagaimana Anda bisa bertahan selama 90 hari sendirian? Dan dia mengatakan, Kalau Anda sendirian demi uang, Anda tidak akan bisa bertahan. Saya bisa bertahan karena saya merasakan cinta istri saya. Saya mencintainya. Jadi jarak sendirian tidak membatasi cinta kami. Dan karena itu saya bisa bertahan. Dan sebelum selesai dia mengatakan, tapi saya pesan satu hal. Kita manusia tidak diciptakan untuk sendiri. Please, don't do it again. Dia berpesan supaya acara itu jangan dilanjutkan. It's not good for human being. Kita diciptakan untuk sesama, bukan untuk sendiri. Saya sendiri pernah mengalami waktu saya masih frater. Setiap libur semester 1 bulan ditugaskan di sebuah stasi sendirian. Dan saya senang sekali, karena pada waktu itu saya sedang jengkel sekali dengan satu teman frater saya. Dan rasanya
1 bulan terpisah dengan dia itu, waduh, hadiah besar. Maka saya berangkat untuk tinggal di sebuah stasi sendirian dengan semangat dan penuh sukacita, minimum tidak ketemu teman frater itu. Tetapi sesudah seminggu, saya sendirian, betapa susahnya hidup sendiri itu. Dan saya kemudian berdoa kepada Tuhan, maaf Tuhan, tolonglah teman frater yang menjengkelkan itu bersama saya, tidak apa-apa. Saya lebih baik bersama dengan teman frater yang menjengkelkan itu daripada sendirian. Dan ketika saya sendirian itu, betapa teman frater itu malah menyenangkan ketika dia menjengkelkan. Intinya adalah bahwa kita membutuhkan orang lain, kita tidak bisa sendirian. Dan sekarang ini banyak orang justru menderita, tidak berkembang, tidak bertumbuh dalam iman, dalam cinta, dalam relasi, karena banyak sendirian. Bukan sengaja, tetapi terlalu sibuk. Bahkan saya punya pengalaman tinggal beberapa bulan di Prancis. Mereka menggarisbawahi liberté, kebebasan, égalité, ya, kesamaan, fraternité. Tetapi mereka kesepian. Karena mereka menggarisbawahi kebebasan, tidak mau terikat kepada orang lain. Dan mereka lupa bahwa hidup tidak bisa sendirian. Boleh bekerja, tetapi jangan lupa berelasi. Jangan sampai untuk waktu untuk diri sendiri saja tidak punya. Apalagi untuk bersosialisasi, untuk menggereja, untuk membangun relasi yang mendalam. Jangan. Hidup kita tidak untuk diri kita sendiri. Kita diciptakan untuk orang lain. Dan kita berarti bernilai kalau kita melakukan sesuatu bukan untuk diri sendiri. Hidup yang miserable, hidup yang mengenaskan adalah hidup yang egoistik. Yang hidup untuk diri sendiri. Terlalu sibuk, bahkan untuk urus diri sendiri pun tidak punya waktu. Apalagi untuk berbuat baik, untuk berbuat sosial, untuk menggereja, untuk berkomunitas, tidak ada waktu. Itulah hidup yang miserable. Hidup yang mengenaskan, yang seharusnya tidak kita jalani. Tuhan menginginkan kita untuk terampil dalam hidup bersama. Menjadi lebih sabar, menjadi lebih pengertian, menjadi lebih bisa menerima orang lain. Bahkan bisa mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Dan apakah dengan cara itu kita menjadi tidak bebas? Tidak. Kita tetap bisa bebas. Bebas untuk mencintai. Bebas untuk berkorban. Bebas itu bukan hanya bebas dari, tetapi juga bebas untuk. Hidup bersama bukan membuat kita tidak bebas, tetapi justru membuat kita bertumbuh sebagai pribadi. Baik dalam kesabaran, dalam pengertian, dalam kasih, dalam rasa respek kita kepada orang lain dan perhatian kita kepada sesama. Jadi, tidak bisa kita mengatakan bahwa urusan saya dengan Tuhan itu urusan pribadi. Urusan dengan Tuhan, urusan iman adalah urusan dengan sesama, dengan komunitas, dengan gereja. Maka, kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, kita juga taat menjalankan firman-Nya. Dan seluruh firman Tuhan dalam Injil, dalam kitab suci, pada prinsipnya mengarahkan kita supaya terampil berelasi. Mampu mengutamakan orang lain lebih dari diri sendiri. Mampu mengasihi, mampu mengampuni, dan disitulah kita bertumbuh. Maka jangan sendiri. Mari kita berkomunitas, mari kita menggereja. Supaya kita bertumbuh dalam iman dan kasih. Dan kita menemukan makna hidup sekaligus menemukan sukacita kita. Tuhan memberkati.